Hai teman, apa kabar kalian? Apa kabar para tetangga yang congolnya pedas banget? Kebun cabai level 15. Jadiin motivasi aja bro. Cepat sukses. Ntar lu taruh Lamborghini depan rumah. Nanti juga pada diem. Bukan buat sombong, tapi itulah hasil usaha dan kerja keras. Bang V mau bahas alur cerita film apa sekarang? Judulnya Blade of the Immortal, yang rilis tahun 2017, dimana ada satu tokoh yang sebenarnya udah pengen mati, tapi seseorang memaksanya untuk tetap hidup. Udah ada kopi sama cemilan kan? Ya udah, langsung aja ya ke poin film. Scene langsung diawali tuh sama jagoan kita, namanya Manji. Manji punya adik perempuan satu-satunya, namanya Machi. Cuman Machi nggak waras. Bahkan kotoran kuda yang dia pegang dibilang nasi kepal. Habis itu Manji lagi cuci tangan di sungai. Tiba-tiba ada nenek tua di belakangnya. Nenek itu bilang kalau dia udah hidup selama 800 tahun. Manji kan gak ngerti ya apa yang diomongin sama nenek itu. Oh iya guys, Manji ini sebenarnya polisi. Dia ngebunuh atasannya sendiri. Dan penyebab Machi jadi gila adalah karena suaminya dibunuh sama Manji. Dan sekarang Manji jadi buronan tuh. Pas ngeliat adiknya pergi sendirian, Manji langsung ngejar dan nyariin dia. Pas ketemu, adiknya lagi sama sekelompok orang. Ya kalau bahasa kita gangster lah. Gangster itu emang lagi nungguin Manji. Geng itu dibayar buat ngebunuh si Manji. Manji minta ke gangster itu buat ngelepasin adiknya. Tapi pemimpin gangster itu bilang, jatuhin dulu senjata lu, baru gue lepasin. Manji gak mau adiknya kenapa-napa ya kan? Ya udah, dia jatuhin senjatanya. Terus Machi dilepasin. Cuman pas Machi mau nyamperin si Manji, pemimpin gangster itu malah nebas punggungnya si Machi. Akhirnya Machi pun mati. Lalu Manji diserang sama gangster itu. Gila dah, satu lawan banyak kan. Manji dikeroyok tapi gak gentar. Satu persatu gangster itu dibunuh sama Manji. Sampai-sampai tangan kiri Manji harus putus. Sebelah matanya juga kena. Tapi tetap aja, gangster itu tewas semua. Pemimpinnya aja yang tersisa. Walaupun Manji udah kehilangan satu tangan dan sebelah matanya, pemimpin gangster itu juga mati sama Manji. Manji yang udah sempoyongan nyamperin Machi yang udah tergeletak. Dengan sedih, Manji nutup matanya Machi sambil minta maaf karena gak bisa ngelindungin dia. Dan akhirnya Manji juga udah gak kuat lagi dan jatuh ke tanah. Tapi tiba-tiba si nenek yang di sungai tadi datang lagi. Manji yang udah frustasi nyuruh ke si nenek itu buat ngambil pedang dan menusuk Manji karena ingin mengakhiri hidupnya. Tapi si nenek itu malah ngambil pisau. Terus dada si Manji disayat sedikit. Dan si nenek ngambil sesuatu dari kantongnya. Si nenek bilang kalau itu adalah cacing darah suci dari Lama Agung. Terus cacing itu ditaruh sama si nenek ke sayatan Manji tadi. Dan tiba-tiba aja tangan Manji yang udah putus nyambung lagi. Dan disinilah film dimulai. 50 tahun kemudian, di sebuah pelatihan pedang yang disebut Dojo Muteni Chiryu, dengan seorang guru yang bernama Asano dan anaknya yang sedang berlatih bernama Rin. Malam pun tiba. Rin dan ayah ibunya sedang menikmati makan malam. Dan tiba-tiba aja terdengar suara sesuatu di luar.
Terus ayahnya Rin pergi buat periksa. Ternyata ada sekelompok orang datang ke rumahnya. Kelompok itu disebut Itoryu dan dipimpin sama satu orang bernama Anotsu. Anotsu bilang sama Asano kalau semua murid-muridnya udah dibunuh, dan Anotsu pengen Asano bergabung dengan mereka. Kalau nolak, maka Asano bakalan dibunuh. Asano menolak, bahkan melawan. Tapi Anotsu bukan tandingannya Asano. Akhirnya Asano pun dibunuh. Sedangkan Rin cuma bisa nangis di depan mayat ayahnya. Ibunya Rin juga menghilang setelah kejadian itu. Selang beberapa tahun, Rin mengunjungi makam ayahnya. Terus gak lama, nenek yang di awal scene tadi datang. Oh iya, nama nenek itu Yaobikuni. Nenek itu nanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Rin bilang kalau dia pengen ketemu ibunya. Terus balas dendam sama Itoryu. Si nenek malah ketawa dan bilang ke Rin kalau dia gak akan mampu buat ngalahin mereka. Terus nyuruh Rin buat nyewa pengawal, seorang samurai yang tidak bisa mati bernama Manji. Akhirnya Rin pergi buat nyari si Manji. Setelah ketemu, ternyata Manji tinggal di sebuah gubuk tua. Disamperin kan tuh sama si Rin, dan betapa kagetnya Manji ketika ngelihat perempuan yang mirip sama adiknya, yaitu Machi. Rin memohon-mohon sama Manji buat membalaskan dendamnya. Tapi Manji gak mau. Bahkan Rin akan membayar Manji, tapi tetap aja gak mau. Manji malah nyuruh Rin pulang sebelum gelap, karena bakalan banyak penjahat di jalan. Tapi Rin terus memohon. Karena Manji gak nanggepin hal itu, akhirnya Rin pergi. Manji yang takut Rin kenapa-napa di jalan, mutusin buat nganterin sampai kota. Pas di jalan, Rin ketemu sama salah satu anggota Itoryu, namanya Kuroi Sabato. Dan ternyata ibunya si Rin disegel sama Sabato di pundaknya. Otomatis Rin gak suka dong sama Itoryu dan salah satunya, dan terpukul banget setelah lihat ibunya yang disegel sama si Sabato. Rin ngeluarin pisau kecilnya dan dilemparin ke arah Sabato. Tapi serangan Rin ditangkis sama Sabato, dibarengi dengan munculnya si Manji. Dan akhirnya mereka berdua bertarung. Seperti biasa, jagoan kalah dulu ya kan. Manji ketusuk sama pedangnya si Sabato dan jatuh ke tanah. Sabato yang ngira lawannya udah mati, langsung nyamperin Rin dan akan ngebunuh dia. Tapi tiba-tiba aja si Sabato ditusuk sama Manji dari belakang, dan si Sabato pun dibunuh sama Manji. Rin yang seorang perempuan cuma bisa nangis. Manji juga gak tega lihat perempuan yang mirip sama adiknya nangis. Si Manji duduk di depannya si Rin dan bilang, "Jika kau perlu bahu untuk menangis, silakan pakai bahuku." Ya elah Manji, sangar-sangar bisa juga lu so sweet. Singkat cerita, Anotsu lagi ngobrol sama Habaki, yang merupakan salah satu anggota dari pemerintahan Shogun. Habaki bilang kalau dia pengen membuat sekolah pedang, dan Anotsu yang jadi gurunya. Anotsu mau, cuman syaratnya sekolah itu harus dikasih nama Itoryu, dan Anotsu diangkat jadi kepala sekolahnya. Terus Habaki pergi buat minta persetujuan sama Dewan Tetua. Dan gak lama, salah satu anak buah Anotsu datang, ngasih tahu kalau Sabato udah mati. Balik lagi ke si Rin, yang lagi ada di sebuah toko untuk mengasah pedang Manji. Dan gak sengaja dia lihat pedang milik ayahnya yang terpajang di dinding toko itu. Pas mau dipegang, pedangnya diambil sama pemilik toko itu, karena yang punya pedang itu datang. Pemilik pedang itu ternyata salah satu dari anggota Itoryu. Jadi waktu ayahnya Rin dibunuh, dia diam-diam mengambil pedang Asano. Rin memberitahu hal itu sama Manji. Gak pakai lama, Manji pun pergi menemui orang itu. Sesampainya di sana, mereka berdua bertarung. Manji sedikit kewalahan sih, apalagi dia harus kejebak di lumpur hisab yang menyulitkannya buat bergerak.
Walaupun Manji udah ketusuk sama pedang orang itu, dia masih bisa buat ngalahinnya. Cuman gak dibunuh aja sama Manji. Lawannya keheranan setelah ngelihat cacing aneh yang nutup lukanya Manji. Sebelum pergi, Manji nanyain siapa nama orang itu. Namanya adalah Magatsu Taito. Singkat cerita, Manji pulang sambil bawain pedang ayahnya Rin. Sedangkan Magatsu yang lagi ditengok sama Anotsu bilang kalau Putri Asano yaitu Rin nyewa pengawal yang gak bisa mati. Di hari selanjutnya, Manji sama Rin yang lagi berjalan mampir dulu ke sebuah kedai teh. Terus Rin minta izin buat buang air kecil. Manji yang lagi nyantai duduk, tiba-tiba aja didatengin sama seseorang yang ternyata orang itu juga anggota dari Gitoryu. Namanya Shizuma Eiku. Dan anehnya, Shizuma ngajak Manji buat bergabung sama dia dan nyerang Anotsu. Manji yang curiga nolak penawaran Shizuma. Pas Shizuma mau pergi, tiba-tiba dia nyerang si Manji. Bertarunglah mereka berdua. Manji kan udah berhasil nusuk Shizuma, tapi anehnya dia nggak mati. Dan ternyata Shizuma juga punya cacing abadi di tubuhnya dan bilang kalau dia udah hidup selama 200 tahun lebih. Shizuma akhirnya pergi. Tanpa disadari, Manji juga kegores sama pedangnya Shizuma. Pas di jalan, tiba-tiba aja si Manji jadi sempoyongan tuh, sampai ngeluarin darah di bekas lukanya. Rin mutusin buat nyari dokter. Manji udah ngelarang, tapi Shirin tetap aja pergi. Dan benar aja, Shirin diculik sama Shizuma, bahkan mau dibunuh. Tapi untungnya Manji keburu datang. Terjadilah pertarungan epik antara dua manusia yang gak bisa mati. Terus Shizuma nuangin sebotol cairan ke pedangnya, yang ternyata itu adalah racun cacing. Dan itulah yang membuat Manji sempoyongan tadi. Shizuma juga bilang kalau racun itu bisa ngebuat mereka berdua bisa mati. Awalnya Manji kaget kalau ternyata dia juga bisa mati. Namun karena Manji udah janji mau ngelindungin Shirin, dia nggak mau mati dulu sebelum dendamnya terbalaskan. Bertarung lagi kan mereka berdua. Terus Shizuma ditusuk sama Manji pakai pedang miliknya yang udah dituangin racun cacing. Ya otomatis Shizuma pun mati dengan badan yang terpotong-potong. Beralih kepada Habaki yang memberitahu Anotsu bahwa Dewan Tetua menyetujui persyaratannya. Bahkan Anotsu mendapat surat dari Ibane Kensoi, kepala Shinkei Itoryu, yang dulu bertugas sebagai pelatih resmi pemerintahan Shogun. Dalam suratnya tertulis kalau Ibane Kensoi pengen bergabung sama Itoryu. Dan Anotsu pun berniat untuk menemuinya langsung. Gak lama salah satu anak buah Anotsu datang dan ngasih tahu kalau 3 orang anak buahnya yang lain telah dibunuh. Mereka nyangkanya kalau itu perbuatan Manji. Oh iya, Manji dapat julukan loh, yaitu pembunuh ratusan. Terus Anotsu nyuruh Abayama buat jaga-jaga. Anotsu juga pergi nemuin salah satu tangan kanannya buat ngebunuh si Manji. Pas di jalan, Manji ngeliat perempuan yang lagi mainin alat musik. Manji juga udah siap-siap dan waspada. Tapi tiba-tiba aja tuh perempuan manggil. Manji yang udah punya feeling gak baik, nyuruh Shirin buat pulang duluan. Akhirnya, Manji sama perempuan itu pergi ke tempat sepi. Terus alat musik yang dibawa sama perempuan itu berubah jadi senjata loh. Keren. Namanya Maki, tangan kanannya Anotsu. Rupanya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Maki bilang kalau Manji udah ngebunuh 13 anggota Itoryu. Perasaan gue baru ngebunuh 2 orang aja deh. Manji mau ngejelasin tadinya, tapi si Maki main nyerang duluan aja.
Si Maki jago juga ternyata. Tangan Manji sampai putus sama dia. Cuman gak tahu kenapa, pas si Manji mau dibunuh, malah gak jadi. Si Maki kayak sadar gitu. Gak lama Shirin juga datang. Tapi si Maki malah nyuruh Manji buat ngejagain Shirin. Udah itu dia pergi. Terus Manji diobatin sama Shirin. Dan Manji pun istirahat. Rin juga ketiduran tadi. Pas bangun, Manji gak ada. Dikira Manji pergi, ternyata Manji lagi masak. Habis makan, Shirin pergi ke hutan buat latihan. Tapi kenapa di sana ada si Anotsu? Shirin kaget kan. Pelan-pelan dia deketin si Anotsu. Terus dipanggil sama dia sambil ngelemparin pisau kecilnya. Jelas easy banget lah buat Anotsu mah. Udah gitu Anotsu pergi. Shirin juga pulang dengan wajah yang murung. Keesokan harinya, mereka berdua jalan lagi. Gak sengaja Rin lihat salah satu anggota Itoryu. Pas mau disamperin sama Manji, ternyata ada orang lain yang ngikutin anggota Itoryu itu. Terus dua orang itu bertarung. Dan pemenangnya adalah orang yang pakai baju kuning. Namanya Shira, dari Mugayuryu. Ternyata dia yang udah ngebunuh 13 orang anggota Itoryu dengan menggunakan nama Manji. Terus Rin sama Manji dibawa ke tempat mereka dan dikenalin sama dua temennya Shira, yaitu Gichi dan Hyakurin. Mereka juga ngasih tahu kalau besok Anotsu bakal pergi ke Gunung Takao. Akhirnya mereka semua sepakat buat bergabung. Keesokan harinya, Shira ngasih tahu kalau Anotsu udah lewat sini. Dideketin kan sama mereka. Manji nanya sama Shira, apa yakin itu Anotsu? Bukannya dipastiin dulu, si Shira malah langsung nebasin pedang aja. Ternyata itu seorang wanita yang membawa ukiran kayu yang bentuknya sama kayak senjata Anotsu. Gak lama muncul dua orang yang ngincar mereka. Satu udah mati sama Shira. Cuman satu lagi bertarung sama Manji jauh dari tempat itu. Terus perempuan tadi mau dimainin tuh sama si Shira. Mana pakai ditusuk segala lagi tangannya. Shirin nyoba buat nyegah perbuatannya, tapi malah dipukulin. Bahkan mau dibunuh sama si Shira. Tapi tiba-tiba aja sebuah rantai lewat di depan si Shira yang ngebuat tangannya putus. Ternyata itu Manji. Udah itu Shira kabur. Malamnya Shirin diobatin sama Manji sambil nyeritain masa lalunya dulu. Siangnya Manji beliin sesuatu buat Rin. Pas di jalan dia ketemu sama Gichi dan Hyakurin yang nanyain kemana Shira. Manji malah menjawab kalau kesepakatan buat bergabung batal karena mereka memburu Itoryu karena uang. Jadi ya udahlah, Manji pergi deh. Cuman pas udah sampai di gubuk, Rin udah gak ada. Dia juga ninggalin surat kalau sekarang dia bakal ngelakuinnya sendiri aja, tanpa Manji. Ya otomatis Manji jadi khawatir lah. Lari dia nyusulin Shirin. Sedangkan Anotsu udah nyampe di Gunung Takao, tempat kediaman Ibane Kensui. Dengan penuh hormat, Anotsu bicara sama Ibane Kensui. Tapi gak tahu kenapa, Ibane Kensui malah gak jadi buat bergabung sama Itoryu. Anotsu kaget kan, dan minta buat dijelasin sebabnya. Tapi Ibane Kensui diem aja. Akhirnya Anotsu pun pergi. Dan tiba-tiba aja banyak orang yang datang ngepung Anotsu. Mereka bilang kalau Itoryu sekarang udah jadi musuh rakyat. Ternyata Anotsu dijebak sama Habaki. Begitupun semua anak buahnya. Diracun terus dibantai. Anotsu mampu ngalahin orang-orang itu sendiri. Pas mau pulang, ketemu sama Shirin ya kan. Ya jelaslah Anotsu gak ada waktu buat ngeladenin perempuan. Gak lama, banyak orang-orang berdatangan lagi. Kembali pada Manji yang masih berlari ngejar Shirin. Cuman di jalan dia dicegat sama 3 orang. Tangan Manji ditarik pakai rantai yang mengait di salah satu pohon.
Ketika mau dieksekusi, Manji memotong tangannya sendiri. Pertarungan kembali berlanjut. Satu persatu terbunuh. Tapi ada satu lagi yang masih kuat walau udah terluka. Sedangkan tangan Manji masih belum bisa digerakin karena sayatannya belum nyatu kembali. Si nenek muncul lagi dong dan bilang, kenapa maksain banget? Padahal keinginan Manji buat mati bisa terwujud kalau dia pasrah, gak ngelawan. Karena Manji udah janji sama Shirin, dia tetap ngelawan waktu sayatannya udah bener lagi. Anotsu sama Rin udah dikepung sama anak buah Habaki. Pas mau diserang, Shirin malah nyuruh berhenti. Terus pidato dia. Katanya kok samurai mainnya keroyokan? Dia kan cuma sendiri, dan kalian banyakan. Habaki nyuruh satu anak buahnya buat ngebunuh Shirin. Tapi tiba-tiba aja bro, ada shuriken mengenai orang itu. Dan ternyata, Manji keren banget dah di sini. Tiba-tiba dia datang ya kan. Manji sempet marah sih, karena Shirin pergi gitu aja. Terus ngapain lo nyuruh orang-orang ini berhenti waktu mau nyerang si Anotsu? Jadi seolah-olah ngelindungin si Anotsu. Habaki nyuruh buat ngebunuh mereka bertiga. Dan disinilah pertarungan epik terjadi. Salah satu kelebihan Manji yang tidak bisa mati adalah dia punya banyak senjata yang bisa dikeluarin kapanpun dia mau. Manji sama Anotsu sibuk banget lah di sini. Tapi tiba-tiba aja si Maki datang ngebantuin si Anotsu. Shirin juga nyoba buat ngebantuin si Manji pakai pisau kecilnya. Cuman salah satu pisau kena punggung si Manji. Terus pisau kecil tadi disempelin sama Manji ke pinggang. Lagi sibuk-sibuknya bertarung ya kan, si Shira datang cuk. Shira nyulik Shirin tuh. Karena Manji masih sibuk, dia jadi telat buat ngejar Shirin. Singkat cerita, anak buah Habaki udah habis. Tapi ternyata masih ada anak buahnya yang lain. Cuman mereka bawa senapan dan bakal nembak si Anotsu. Si Maki jadi tameng buat Anotsu. Udah itu masih kuat lagi. Dihabisin orang-orang yang megang senapan. Dan akhirnya Maki pun mati. Lalu berhadapanlah Anotsu dengan Habaki. Sedangkan Manji menemui Shira di hutan. Shirin juga disandra sama dia. Shira menyuruh Manji untuk menjatuhkan senjatanya. Namun Manji tidak bodoh. Dia melemparkan pisau kecil yang tadi dia selipkan. Lalu Shira ketawa karena pisau Manji meleset. Dan ketika Shira akan membunuh Shirin, Rin sudah tidak ada. Ternyata pisau yang dilemparkan oleh Manji sengaja diarahkan pada tali yang mengikat Shirin. Lalu Manji memanggil Shira, menyuruhnya untuk menyerang. Dan lagi-lagi, Manji punya maksud lain. Karena dia tidak memegang senjata, akhirnya Manji menjatuhkan Shira ke jurang. Shira memang tidak langsung mati, karena dia berhasil memegangi sebuah akar. Namun sayang, pedangnya jatuh tadi, dan kini dipegang sama Manji.
Jadi ya udah, goodbye. Kembali pada pertarungan Anotsu dan Habaki yang masih berlanjut. Anotsu yang udah overpower mampu ngalahin Habaki yang udah senior. Urusan mereka masing-masing udah pada beres. Dan tadinya Anotsu mau pergi gitu aja. Gak bisa bro, Manji udah janji sama Rin buat ngebunuh Anotsu agar dendamnya terbalaskan. Dan akhirnya mereka berdua bertarung. Cukup lama bertarung, akhirnya Anotsu kalah juga tuh. Udah tinggal dipenggal aja sih palanya. Tapi Manji malah nyuruh Rin buat ngebunuh Anotsu. Kayaknya si Rin masih ragu-ragu buat ngelakuin hal itu. Anotsu juga sempat mau pergi lagi, tapi dipanggil lagi sama si Rin. Terus Rin lari buat nyerang Anotsu. Manji yang udah bisa nebak keadaan ikut lari juga. Dan bener aja, si Anotsu balik badan. Yang tadinya mau nyerang si Rin malah kena Manji. Tapi akhirnya si Anotsu dibunuh juga sama si Rin. Manji juga jatuh ke tanah. Sedih banget dah di sini. Manji gak bangun lagi cuk. Gue kira dia udah mati, tapi tiba-tiba aja si Manji ngomong dan membuka matanya. Dan film pun selesai. Ih keren banget dah ini film, sumpah. Gue harap sih ada kelanjutannya. Film ini merupakan live action dari versi animenya dengan judul Muge no Junin. Pokoknya kalian semua harus nonton filmnya secara full. Oke, gue pamit ya bentar. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa teman.